Bro, pernah nggak kalian itu udah ngasih segalanya, lo udah setia, lo udah tulus, bahkan lo udah rela ngorbanin waktu dan tenaga. Tapi ujung-ujungnya ketika lo nembak dia, ketika lo sudah mau menikah, tiba-tiba pengorbanan itu nggak ada artinya. Tiba-tiba dia malah pergi dan jalan sama cowok lain. Kalau kalian mengalami hal seperti itu pasti sakit. Iya bener banget, itu pasti sakit banget. Tapi santai bro, karena cewek itu kadang ninggalin bukan karena lo yang salah, tapi karena memang dia belum sadar siapa yang sebenarnya dia buang. Dan lucunya yang ninggalin lo hari ini bisa jadi adalah orang yang paling menyesal esok hari. Bisa jadi cewek itu ninggalin lo, tapi suatu saat nanti dia pasti akan kena karmanya. Karena dia meninggalkan seorang pria yang sangat hebat. Nah kali ini gue akan berbagi 8 tipe cowok yang susah banget dilupakan sama wanita. Sehingga kejadian elu diselingkuin, tiba-tiba cewek ini pergi, padahal kalian mau menikah itu bisa dihindari. Tipe cowok yang pertama adalah kalian itu harus menunjukkan yang namanya progres. Ketika kalian udah kerja keras, lo sudah improve diri lo habis-habisan, lo udah makin glow up gitu. Sehingga ada yang namanya peningkatan. Contohnya misalnya lo itu dulunya pengangguran terus tiba-tiba lo kerja, atau lo udah kerja nih tiba-tiba lo bisa naik gaji atau mungkin lo dipromosikan. Nah itu namanya progres. Nah progres ini juga berbagai macam ya. Misalnya kalau progres karakter, dulu tuh lo mungkin introvert, lo jarang bicara gitu, lo diem. Tapi ketika lo pacaran sama dia, tiba-tiba lo itu bisa jago ngomong, lo bisa memuji dia, lo lebih mesra sama dia meskipun lo tetap introvert. Nah itu yang namanya progres, dan cewek itu suka pria yang punya progres seperti itu. Sehingga cewek ini bakal yakin kalau misalnya kalian itu pacaran atau menikah, maka kehidupan kalian itu akan lebih tertata rapi. Karena apa? Karena lo sudah membuktikan bahwa lo adalah pria yang memiliki progres atau peningkatan kualitas dalam hidup. Nah, tipe cowok yang kedua adalah cowok yang bisa menghilangkan traumatik dari seorang wanita. Seperti yang kalian tahu bro, hampir semua manusia itu pasti punya trauma di dalam hidupnya. Nah, trauma ini terbentuk dari kejadian-kejadian buruk yang ada di masa lalu. Bisa jadi cewek ini dibully, atau mungkin cewek ini kurang kasih sayang, sering ditinggal sama orang tuanya, atau bahkan cewek ini adalah cewek yang sebatang karat. Nah, otomatis cewek ini pasti akan punya trauma yang sangat mendalam ketika membahas tentang keluarga karena dia kurang kasih sayang, kurang validasi. Nah, lo bisa hadir sebagai seorang pria yang kasih perhatian, kasih validasi ke cewek, kasih apresiasi ke cewek. Sehingga sedikit demi sedikit traumanya itu bisa hilang. Nah, trauma ini kan macam-macam ya, bisa overthinking, bisa terlalu khawatiran, bisa juga mungkin dia itu trauma tentang masa depan dan lain sebagainya. Ketika lo bisa menghilangkan trauma cewek, maka lo akan jadi seorang pria yang gak bakalan dilupakan sama wanita. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya cewek itu selalu bergelut dengan trauma. Kalau lo bisa menghilangkan trauma-trauma ini, ketakutan-ketakutan wanita terhadap kehidupan, maka lo akan jadi sosok pria yang tidak pernah bisa tergantikan. Tipe cowok yang ketiga adalah pria yang tegas tapi juga gampang memaafkan. Nah banyak sekali pria-pria itu yang dia itu tegas tapi dia tuh terlalu pemarah gitu. Jadi ibarat kata dia udah tegas tapi di samping itu dia percaya diri, tapi minusnya adalah orang-orang seperti ini biasanya itu gampang marah, gampang terluka dan susah banget untuk memaafkan. Nah ini harus kalian hindari ya. Jadi tegas itu bagus, dominan itu bagus banget. Tapi kalau lo gampang ke trigger, gampang marah, itu juga bakalan sama aja gitu. Lo cuman jadi orang yang tegas doang tapi tetap temperamental. Nah di sini gue akan membagikan gimana kalian itu harus bisa
jadi orang yang tegas, tapi juga kalian tuh gampang memaafkan gitu. Lo tegas, tegas tuh dalam artian ya kalau bener-bener, kalau salah salah gitu. Kalau cewek lo dalam keadaan salah ya udah lo harus berani nyalain dia gitu. Tapi di sisi lain ketika cewek ini minta maaf dan cewek ini mungkin berubah, ya lo harus maafin dia, jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Ketika dia melakukan kesalahan ya udah, yang lo bahas hanya kesalahan itu, nggak usah lo ngungkit-ungkit di masa lalu. Ketika cewek ini misalnya udah lo nasehatin tapi mungkin dia nggak mau berubah, ya udah tinggalin gitu, skip dan cari cewek yang lain. Itu namanya tegas tapi lo juga pemaaf. Nah, tipe cowok-cowok seperti inilah yang sebenarnya dicintai dan susah banget dilupakan sama cewek. Karena pria yang tegas tapi pemaaf itu di Indonesia itu masih sangat sedikit banget. Orang yang tegas tapi pemaaf, orang yang tegas tapi rendah hati, nantinya dia itu pasti akan menjadi orang yang karismatik, bro. Yang keempat adalah seorang pria yang karismatik. Nah, banyak sekali mungkin orang bingung, pria yang karismatik itu yang gimana, bro? Realnya itu yang seperti apa? Contohnya gimana gitu? Sederhananya gini, bro, karismatik itu adalah sosok pria yang percaya diri, yang berani ngomong sama cewek. Dia itu bisa soft spoken sama cewek, bisa mesra sama cewek. Tapi di sisi lain dia itu juga punya wibawa sama cewek. Bisa dibilang gini, sosok-sosok karismatik itu gampang sekali kalau kalian temukan di dunia pendidikan. Misalnya ketika kalian itu dengerin orang yang ngisi seminar, ketika kalian dengerin dosen atau guru yang ngomongnya lancar, mereka itu kan adalah orang-orang yang sebenarnya karismatik. Mereka bisa mengumpulkan seluruh atensi dari mahasiswa, seluruh atensi dari penonton gitu. Sehingga orang yang nonton dia, sehingga orang yang ngedengerin dia itu bisa benar-benar paham dan mau mendengarkan apa yang sedang ia bicarakan. Itulah yang disebut sebagai sosok pria yang karismatik tapi juga berwibawa. Ketika kalian datang ke tongkrongan dan lo itu ketika ngomong selalu didengerin, ketika tongkrongan kalian mau jalan kemana dan lo selalu dimintai pertanggungjawaban atau dimintai pendapat, itu namanya lo adalah sosok pria yang karismatik. Lo adalah sosok pria yang berwibawa. Pendapat lo, pandangan lo itu benar-benar dihargain sama komunitas atau lingkungan kalian. Itu kalau kalian bisa menjadi pria seperti itu, udah pasti, bro, udah pasti cewek bakalan susah banget untuk lupa sama kalian. Karena untuk menjadi sosok pria yang karismatik, selalu diperhitungkan pandangannya itu nggak gampang, bro. Kalau kalian sudah mencapai level ini ya itu bagus gitu. Yang kelima adalah pria yang romantis. Kalau kalian pengen diingat-ingat terus sama cewek dan gak pernah diselingkuhin sama cewek, jadilah orang yang romantis. Gue tidak memungkiri bahwa para bad boy, para playboy itu adalah salah satu orang yang paling jago dalam masalah romansa. Meskipun mereka terkenal nakal, tapi faktanya mereka ini memang pandai dalam memainkan perasaan ataupun emosi dari wanita. Karena para playboy dan bad boy ini sering berinteraksi dengan cewek, maka secara naluriah mereka itu sudah bisa membedakan, bahkan mereka sudah bisa mengklasifikasi tipe-tipe cewek tertentu. Bahkan itu di luar kepala mereka. Sehingga ketika mereka ketemu sama cewek yang traumatik, mereka akan nge-treatment dengan cara-cara seperti ini. Misalnya kasih validasi, kasih perhatian gitu. Lebih intens gitu untuk ngajak ketemuan, ngasih kata-kata mutiara atau ngegombal. Ketika mereka ketemu sama cewek yang mungkin fashionista, mereka akan ngajakin dia sering-sering ke mall, mungkin ngajakin sering-sering ke pameran skincare, ngajakin mereka sering-sering hangout atau nongkrong di tempat-tempat yang hits. Gak bisa dipungkiri, memang playboy dan bad boy ini sangat pinter banget gitu nge-treat seorang cewek berdasarkan klasifikasinya.
Kalau cewek itu mungkin masih di bawah 25 tahun, mereka pasti akan sering-sering ngajak foto, sering-sering ngajak ke tempat-tempat yang ngetren, yang lagi ngehits gitu. Cari-cari makanan gitu, jajan-jajanan gitu. Ketika mereka berhadapan dengan sosok wanita yang mungkin sudah matang, mereka akan melakukan treatment yang lain gitu. Misalnya lebih ngobrolin tentang masa depan gitu, lebih ngobrolin tentang hal-hal yang personal atau mungkin hal-hal yang privasi gitu. Jadi para bad boy dan playboy ini mereka tuh dikenal bukan karena dianya playboy atau nakal, tapi lebih kepada mereka pinter nge-treat seorang wanita dengan cara-cara yang romantis, dengan cara-cara yang sesuai dengan bahasa cinta dari setiap wanita. Karena setiap cewek itu pasti punya bahasa cinta yang beda-beda. Dan secara nggak langsung, playboy dan bad boy itu paham dengan hal ini. Meskipun mereka nggak tahu teorinya, tapi karena mereka sering berinteraksi sama cewek, secara tidak langsung mereka itu sudah memahami bahasa cinta tanpa mereka itu mempelajari bahasa cinta itu sendiri, bro. Jadi mereka lebih belajar kepada pengalaman. Yang keenam adalah pria dewasa. Pria dewasa di sini artinya adalah sosok pria yang bisa dibilang dia itu sudah mapan. Mapan dalam artian dia punya pekerjaan dan dia itu sudah mempersiapkan masa depannya. Percuma kalian itu kaya, percuma lo punya pekerjaan, tapi kalau lo nggak mempersiapkan masa depan itu juga bakal sama aja. Contohnya gini, ketika kalian itu mau nikah besok, lo itu sudah punya tabungan, lo sudah punya rencana kalau lo nikah itu rumahnya di mana, tinggalnya di mana, itu sudah kalian persiapkan semua gitu. Jadi ketika lo pacaran sama cewek, lo bisa spill sedikit-dikit gitu. Kayak lo tuh ngobrol sama cewek bahwa kayaknya besok aku kalau nikah tuh kayaknya bakalan di sini. Meskipun lo nantinya belum tentu sama dia, tapi at least lo itu sudah punya gambaran untuk masa depan. Nah itu bisa kalian obrolkan ketika kalian itu pacaran. Sehingga cewek ini akan menilai lo sebagai cowok yang bagus gitu. Cowok yang punya nilai lebih di antara cowok-cowok yang lain. Karena lo sudah mempersiapkan masa depan. Sehingga cewek ini gak bakalan lari dari lo. Karena apa? Karena cewek melihat lo itu adalah sosok pria yang serius, sosok pria yang dewasa. Yang ketujuh adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Saat PDKT misalnya lo sudah membahas tentang pernikahan dan lain sebagainya, maka lo juga harus tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling ringan adalah ketika lo berjanji sama cewek, lo harus tepatin itu semua. Karena apa? Karena cewek itu akan selalu ingat dengan janji kalian. Jadi jangan sampai kalian itu ketika PDKT atau pacaran itu mengungkapkan janji-janji bodoh atau janji-janji yang tolol gitu. Dalam artian kalau lo udah janji ke cewek ngajakin dia ke pantai, ya mau tidak mau itu harus lo kasih gitu. Itu harus lo kabulkan. Karena apa? Karena janji dari kita itu pasti akan diingat-ingat terus sama cewek. Kalau lo sampai hari ini tuh nggak mengabulkan atau nggak menepati janji, biasanya suatu hari cewek itu akan nagih janji. Dan kadang-kadang cara cewek untuk nagih janji ini biasanya dia akan drama dan marah-marah. Jadi jangan sampai kalian itu menjadi sosok pria yang sering banget ingkar janji. Dan tipe cowok yang terakhir, dan ini yang paling penting, kalau lo pengen jadi sosok pria yang gak pernah diselingkuhin sama cewek, gak pernah dilupakan sama cewek, maka jadilah sosok pria yang bisa memuaskan wanita secara lahir dan juga batin. Di pembahasan ini lo pasti paham dengan apa yang gue maksud gitu, secara lahir dan juga batin. Intinya kalian tuh harus bisa memuaskan wanita kalau kalian itu nggak pengen diselingkuhi. Ketika wanita itu sudah puas dengan satu pria, dia nggak akan lagi memikirkan pria yang lain. Cewek itu selingkuh, ninggalin elo karena dia nggak puas sama elo. Dalam artian puas secara HS ya atau hubungan seksual dan juga puas secara hati. Dalam artian dia itu sudah kalian penuhi dengan bahasa cinta, perhatiannya juga udah full, kalian udah kasih komplimen, kalian udah kasih validasi ke cewek, kalian udah kasih pujian ke cewek gitu. Kalian sering dengerin curhatannya cewek gitu. Dan kalian itu sering mengabulkan keinginan cewek, maka udahlah komplit itu.
Nah, pada intinya ketika kalian masih diselingkuhin sama cewek gitu, itu artinya lo itu belum bisa memuaskan seorang wanita. Baik secara perhatian, baik secara bahasa cinta, baik secara komunikasi dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya menikah ya udah pastilah HS itu penting banget gitu. Tapi tenang aja bro, kalau kalian memang butuh gimana caranya untuk memuaskan wanita secara natural, maka kalian bisa membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Di ebook tersebut gue sudah banyak sekali menjelaskan banyak strategi gimana caranya kita bisa memuaskan seorang wanita dari segi romansa. Dan kalian juga bisa lebih cepat untuk mendapatkan wanita. Itu aja yang dapat gue sampaikan, sampai jumpa di video yang berikutnya.